Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil tugas besar kami dari mata kuliah pemodelan dan simulasi. Adapun materi atau topik yang akan kami bawakan yaitu paket loss. Dengan kelompok diskusi, saya sendiri Rafika, teman saya Anas Fatika. Perkenalkan, saya Dewi Yoga. Saya Nuni Irmawati. Saya Levi Nur Anggraini. Saya Yopi Hermawan. Baik, tidak usah lama-lama lagi. Di sini adapun outline presentasi yang akan kami bawakan yaitu mengenal QoS atau Quality of Service, kemudian ada parameter QoS dan analisis simulasi. Quality of Service, metode pengukuran tentang seberapa baik jaringan, digunakan untuk mengukur sekumpulan atribut kinerja yang telah dispesifikasikan dan diasosiasikan dengan suatu service. Selanjutnya, kemudian ada parameter QoS. Slide selanjutnya. Kemudian ada throughput, yaitu kecepatan pemindahan data efektif yang diukur dalam bit per second atau BPS. Selanjutnya, backloss, suatu parameter yang menggambarkan suatu kondisi yang menunjukkan jumlah total paket yang hilang dapat terjadi karena collision dan congestion pada jaringan. Selanjutnya ada delay. Delay sendiri merupakan waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Dalam delay sendiri terdapat beberapa kategori yang dimana ketika nilainya tersebut di bawah 150 ms, maka kategori tersebut dinilai sangat bagus. Terus apabila besar delay di antara rentang 150 ms sampai 300 ms, maka kategori yang didapatkan yaitu kategori bagus. Untuk besar delay 300 ms sampai dengan 450 ms, kategori delay yang didapatkan yaitu sedang. Terus apabila nilai delay tersebut lebih dari 450 ms, maka kategori yang didapatkan yaitu buruk. Selanjutnya ada jitter. Jitter sendiri merupakan variasi kedatangan paket diakibatkan oleh variasi-variasi dalam panjang antrian, dalam waktu pengolahan data, dan juga dalam waktu penghimpunan ulang paket-paket di akhir perjalanan jitter. Baik, dari sini kita akan langsung mensimulasikan hasil codingan dari paket loss menggunakan aplikasi MATLAB. Ya, baik, di dalam pengkodingan MATLAB tersebut ada beberapa parameter yang digunakan. Di sini simulasi dilakukan dalam lapisan pengkodean jaringan yang diabstraksikan antara jaringan dan lapisan net transport. Terus matriks yang kita gunakan itu 6x6. Kemudian menggunakan per generasi pada line ke-16. Kemudian pada line ke-17 file size itu merupakan ukuran atau bidang jumlah elemen. Kemudian pada network rate 1 redundans paket per generasi itu artinya generasi size-nya. Kemudian ada generasi link loss probability-nya yaitu sebesar 0,005. Itu yang artinya kemungkinan kehilangan paket per setiap
tautan dalam jaringan. Kemudian ada file yang diciptakan itu memiliki pola hilangan paket atau tautan untuk probability-nya sebesar 0,6. Kemudian pada line ke ada number of generation, yaitu lantai atau paket generasi ukuran. Di sini kita pada codingan MATLAB ini menggunakan 6 not. Kemudian source sumber pada line ketiga 6 itu kita menginputkan not 0. Not yang kita mulai not yang kita gunakan yaitu 0 sampai 6. Nah, itu kita memulainya memasukkannya dengan not 0. Kemudian pada simpul menengah atau sumber intermediate nodes itu kita menggunakan memasukkan not 1, not 2, dan not 3 serta not 4. Selanjutnya pada line ke-58 ini adalah pengkodean untuk paket koefisien dari not ke-5. Kemudian di line ke-60 di sini adalah untuk menginput generasi rank matriks dari not ke-5. Pada line ke-62 adalah untuk penginputan paket koefisien dari not ke-6. Selanjutnya di line ke-64 yaitu terdapat generation rank matrix atau generasi rank matrix dari not ke-6. Selanjutnya pada line ke-68 di sini ada perintah untuk pengeluaran output paket koefisien dari link 01. Dilanjutkan seterusnya untuk link 01, 02 sampai dan ke-84 adalah untuk link 46. Sedangkan untuk line ke-85 adalah untuk output paket header link 4 dan ke-6. Selanjutnya di line 87 itu adalah untuk loss matrix not ke-0. Diteruskan sampai line ke-90 adalah untuk loss matrix not 1, 2, dan 3. Kemudian di line ke-91 adalah loss matrix untuk matriks kerugian not ke-0. Pada line ke-93 dan 93 sampai line ke-101 adalah untuk loss matrix untuk link loss 01 sampai link loss 46. Kemudian pada link 104 ada perintah while, yaitu nomor paket kurang dari paket. Itu ada operasi simpul. Yang pertama di simpul 0, itu untuk mengirimkan 2 paket per upaya transmisi per yang menghasilkan paket 1. Lalu ada not 0. Kemudian yang menghasilkan keluaran paket, jumlah paket, generasi, ukuran generasi, dan nomor paket. Lalu ada koefisien matrik yang menghasilkan paket 2. Di paket 2 juga ada outputan untuk generasi paket, nomor, ukuran generasi, nomor paket, dan hasil keluaran paket
beserta nomor paket, generasi, ukuran generasi, nomor paket, koefisien matrik. Kemudian ada simpul kedua, yaitu simpul menengah. Terus jika kosong, maka outputnya node 1 paket koefisien. Terus di sini dilanjutkan simpul 2, simpul 3, simpul 4 dengan outputan yang sama seperti di atas. Sampai dengan simpul 6. Terus di link 136 yaitu ada link operation. Selanjutnya yaitu pada link 136 termasuk link operasi di mana jika loss memiliki generasi variabel yaitu lebih besar sama dengan 1000, maka loss variabel sama dengan 0. Kemudian di-end-kan. Kemudian pada line 141 mendeskripsikan penginputan kerugian atau loss. Pada line 142 yaitu link 0_1, jika link loss 0_1 sama dengan 0, maka kemudian akan dideskripsikan keluaran output untuk link 0_1. Kemudian berlaku juga untuk link 0_2 dan link 0_3 dan seterusnya. Kemudian pada line 163 if is empty, di mana jika link kosong maka keluarnya akan sama dengan 0. Kemudian pada link 1_5 mendefinisikan link 1_5. Kemudian akan di-end-kan atau diselesaikan pada perintah tersebut. Kemudian pada link 2_3, jika loss link 2_3 memiliki nilai loss gain-nya sama dengan 0. Kemudian untuk hasilnya pada koefisien dan header. Kemudian pada link 2_6 jika link loss-nya 2_6 koefisiennya sama dengan 0. Berlaku hingga seterusnya. Kemudian jika link loss 4_6 sama dengan 0, maka itu untuk hasil outputan dari koefisien serta paket headernya. Selanjutnya untuk di line 228 di situ terdapat updatean dari node input buffer yang terhubung langsung dengan node. Pada line 231 tersebut node 1 paket koefisien sama dengan node 1 paket koefisien menuju ke link 0/1. Terus untuk line 234 node 2 paket koefisien terhubung ke link 0/2 output paket koefisien. Begitu pula ke bawahnya ya. Nah, setelah perintah update node input update tersebut selesai, maka perintah tersebut akan diselesaikan dengan mengambil beberapa node saja yang akan dihasilkan di dalam output. Nah, sebagai contoh pada codingan kali ini yang akan
yang outputnya yang akan dikeluarkan yaitu node 5 dan 6 saja. Jika codingan dari MATLAB tersebut berhasil dijalankan, maka paket loss pada simulasi ini membandingkan seluruh paket data hilang dengan total paket data yang dikirimkan antara sumber dan tujuan pengirim. Hasil dari simulasi diketahui bahwa nilai perbandingan paket loss antara node 5 dan node 5 memiliki nilai 0,020202 dengan node 6 yaitu sama saja sama node yang kelima. Nah, pada simulasi ini menunjukkan hanya 2 node saja yang terdapat pada output karena paket loss merupakan gagalnya mentransmisikan data kepada alamat tujuan yang menyebabkan hilangnya data dalam proses pengiriman. Maka pada output hanya terdapat 2 node dari beberapa node yang diinputkan. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan presentasi kali ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Kami mohon maaf. Dengan ini presentasi saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.